Siapa yang selama ini minta uang sama suami? Teruskan. Siapa yang ngerekam tadi? Kirim ke suami. Seperti itu ya Bu, paham ya Bu? Kenapa? Karena dia ingin jaga kita. Itulah yang kadang-kadang terjadi karena kita nggak manja-manja, kita punya uang sendiri, lama-lama, maaf, karena kerja yang begitu bercampur, ada perempuan lain yang pakai cara perempuannya itu, itulah tergoda para suami itu. Iya. Dan suami merasa, oh dengan wanita ini uangku lebih laku. Nauzubillah min zalik. Makanya kita perlu ya berikhtiar untuk mengetahui otak laki-laki. Ada banyak orang bilang, "Wih, Bu Aisyah mah belain bapak-bapak." Bukan belain, justru kita harus belajar otak laki-laki supaya kita tahu bagaimana strateginya. Saya yakin Bu, kalau saya nggak belajar otak laki-laki, mungkin seumur hidup baper, dikit-dikit tersinggung. Coba buktinya tadi, ya kita senyum dia nggak senyum, deh mukanya gini-gini. Keselnya minta ampun, berprasangka buruk. Terus ngapain? Justru saya belain ibu-ibu dengan menjelaskan otak laki-laki gini loh, gitu. Ya, walaupun bapak-bapak juga jadi seneng, karena bapak-bapak juga nggak ngerti. Mereka juga baru sadar, oh kita begitu ya. Paham ya Bu? Ya. Untuk itulah laki-laki selalu ingin dilihat sebagai pahlawan oleh istrinya. Maka di rumah ya siapkan kursinya sendiri. Kursi makannya khususon. Jangan ada yang duduk di kursinya. Kalaupun ada tamu duduk, kita minta izin. Maaf, kursi suami saya. Oh ya nggak apa-apa, Bang. Bahkan kalau anak sendiri duduk juga, nak, kursinya ayah nak. Nanti kamu juga kalau jadi suami dapat kursi nak. Oh gitu saya. Paham ya Bu? Kursinya. Maka gelasnya harus sendiri, piringnya harus sendiri, sendoknya sendiri. Kalaupun piring sama suami istri sama, silakan sampai situ aja. Paham ya Bu? Suami saya suatu ketika saya nggak tahu, saya pertahankan kursinya. Nak, kursinya ayah nak, kamu duduk tempat lain. Saya nggak tahu suami saya udah di belakang. Ya Allah, betapa bahagianya dia. Dalam benaknya, ya Allah, kursiku saja dijaga istriku, apalagi yang lainnya. Walaupun suami-suami itu senang kita jaga, dia punya barang, tapi mukanya tetap rata kayak tadi. Bu Aisyah kok tahu dia senang? Saya lihat hidungnya kempas-kempes. Berarti dia senang. Paham ya Bu? Jangan dapatkan kita berharap suami yang senang tuh terima kasih sayang. Enggak. 95% laki-laki yang menjadi suami ya tidak pernah bilang aku cinta padamu. Betul Bu? Berarti suami ibu yang kategori 95% itu. Yang 5% sudah bisa bilang aku cinta padamu. Yang biasanya dia sering taklim, baca sirah Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah pada istrinya, itu baru 5%. Jadi kalau suami ibu merasa nggak pernah ya dia bilang cinta sama aku, itu biasa. Ya, yang 5% itu luar biasa. Jadi suami itu cuma dua kategorinya, biasa sama luar biasa. Nggak ada yang jelek. Paham ya Bu? Ngerti ya? Iya. Tuh. Satu lagi. Laki-laki yang menjadi suami sewaktu mengantar istrinya, misalnya ayah anterin aku gitu. Oke. Dia ingin antar sampai tempat tujuan dengan selamat. Cuman kadang kalau di Jakarta itu kan kota besar ya, sudah pakai UAZ pun pasti kesasar. Dan laki-laki pada saat seperti itu ya kurang menyukai kalau tiba-tiba istrinya ya minggir mas, minggir. Mau ngapain? Minggir. Pas minggir buka jendela, maaf, tanya sama orang lain, tanya sama tukang parkir, mas jalan Kamboja di mana? Kata tukang parkir, ibu lurus bundaran belok kanan. Ayah lurus bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Siapa yang pernah begitu? Karena
Karena laki-laki, kalau kita bertanya sama orang lain, di dalam benaknya karena hipotalamus yang lebar itu, apa dia bilang? Oh, istriku lebih percaya laki-laki lain. Paham ibu? Ya. Kalaupun ibu mau bantu tanya, minta izin dulu. Ya, aku bantu tanya ya, nggak usah. Oke. Makanya kalau saya pagi-pagi ada kerjaan yang harus tepat waktu, lebih baik saya pergi sendiri. Takut durhaka. Paham ya Bu? Bahkan misalnya di rumah nih, ya kita lihat misalnya AC bocor, terus kita nggak ngomong sama suami, tiba-tiba kita karena mau cepat, ya mau inisiatif, terus kita bilang, ah besok saya panggil tukang AC. Apa kata laki-laki? Oh, dia minta tolong sama laki-laki lain. Itu. Kok dia nggak ngomong? Kata laki-laki, percuma ngomong, pasti nanti kita juga ngamuk. Habis sih ayah nggak mulai. Padahal bawah sadarnya tersinggung.